Ya, pemirsa, selain jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan yang dibawa ke Yogyakarta untuk dimakamkan, korban lain atas nama Kopda Eri Dwi Priambodo juga dimakamkan di Temanggung, Jawa Tengah. Kami akan menghubungi jurnalis NTV Adin Alfat yang berada di rumah duka Kopda Eri Dwi Priambodo di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat sore, Adin. Baik, Adin, boleh diinformasikan apakah jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo sudah hadir dan dimakamkan? Baik, saat ini saya berada di rumah Kopda Eri di Desa Kebumen, Kecamatan Surat. Tepat di depan saya sekarang jenazah Kopda Eri sedang akan dikeluarkan dari mobil ambulan. Berikut saya Baik, boleh diinformasikan kameranya diarahkan ke jenazah yang baru tiba. Baik, lanjutkan apa yang bisa Anda sampaikan. Baik, jadi baru saja jenazah dari Kopda Eri sudah tiba di rumah duka. Sekarang sedang dilakukan prosesi pengangkatan jenazah dari para personil Tentara Angkatan Darat dari Kodim Temanggung dan juga dari Korem Jawa Tengah. Saat ini prosesi sedang dilakukan pengangkatan jenazah yang mana para personel dari TNI sedang melakukan membawa peti jenazah yang akan dilakukan untuk disemayamkan di rumah duka. Saat ini para personel dari tentara juga sudah bersiap untuk kemudian melakukan upacara penyambutan. Dapat kita saksikan di depan kita para personel dari TNI sudah berada di sini untuk menyambut peti jenazah almarhum Kopda Eri. Dan saat ini dapat kita saksikan bahwa para personel Angkatan Darat dari Kodim 0706 sedang melakukan upacara. Baik. Adin, waktu menunjukkan pada pukul 16.28 waktu Indonesia Barat, kondisi juga terlihat di layar televisi NTV bahwa sedang turun hujan. Apakah sudah dapat informasi kapan jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo dimakamkan? Baik, dapat kami sampaikan bahwa tadi kami sudah melakukan interview dengan keluarga. Saat ini jenazah akan dimayamkan terlebih dahulu dan kemudian nanti akan dilakukan mungkin pada Selasa malam ini untuk sekarang akan dimayamkan terlebih dahulu, kemudian akan dilakukan sholat jenazah yang kemudian nanti akan dilakukan. Karena sangat sungai. Baik. Aldin, boleh diinformasikan bagaimana pihak keluarga dari jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo mengetahui bahwa salah satu anggota keluarganya menjadi korban dari ledakan pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat? Baik. Baik. Pemirsa, ini adalah kediaman dari Kopral II atau Kopda Eri Dwi Priambodo yang menjadi satu dari 4 prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI yang gugur saat bertugas dalam pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, Senin kemarin. Ledakan terjadi saat pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut yang mengakibatkan 13 orang tewas, termasuk 9 warga sipil. Selain Kopda Eri Dwi Priambodo, 3 prajurit lain yang gugur dalam insiden ledakan di Garut ialah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, dan Pratu Afrio Setiawan. Mereka gugur di lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa yang terletak ada di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Ini merupakan keluarga dari Kopda Eri Dwi Priambodo
Diinformasikan bahwa Eri Dwi Priambodo merupakan prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat Kopda. Kopda Eri Dwi Priambodo bertugas di Gudang Pusat Amunisi 3 atau Gupusmu 3. Gupusmu 3 merupakan satuan di bawah Pusat Peralatan Angkatan Darat Puspalat TNI Angkatan Darat. Satuan ini bertugas menyimpan, merawat, dan memusnahkan amunisi militer yang tidak layak pakai alias kedaluarsa. Jenazah Kopda Eri, menurut informasi yang kami dapatkan dari jurnalis NTV Adin Alfat, akan dimakamkan pada Selasa malam. Kepastian pemakaman Selasa malam juga diungkapkan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana. Kami akan mencoba kembali meminta keterangan dari jurnalis NTV kami di Temanggung, Jawa Tengah, Adin Alfat. Adin, setelah ini apa prosesi yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum akhirnya jenazah dimakamkan pada Selasa malam nanti? Adin, Baik, baik. baik, baik. Baik, dapat kami sampaikan bahwa sekarang jenazah sedang disemayamkan di rumah duka untuk kemudian nanti dilakukan sholat jenazah. Setelah itu nanti dari keluarga korban baru akan melangsungkan pemakaman. Jadi dari para kerabat juga sudah hadir di sini untuk kemudian melakukan sholat jenazah kepada almarhum Kopda Eri. Dapat kita saksikan di layar kaca Anda bahwa sekarang para personel dari tentara juga sudah bersiap di sini untuk melakukan upacara persemayaman. Baik. Kalau mungkin Anda tahu keluarga yang tadi berkerumun siapa, dan mungkin sudah tahu informasi bahwa Kopda Eri meninggalkan istri atau anak di rumah? Baik, dapat kami laporkan bahwa tadi keluarga yang berkerumun di dekat dengan tepi jenazah adalah ibu, kemudian istri, kemudian 2 orang anak laki-laki, dan juga ayah dari Kopda Eri. Dapat kami laporkan juga bahwa Kopda Eri meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Dapat kami laporkan bahwa anak yang ditinggalkan dua-duanya adalah laki-laki dan kakaknya sedang belajar di sekolah dasar, sementara adiknya belajar di taman kanak-kanak, begitu. Baik, apakah sudah ada statement dari sang istri atau dari ibunda jenazah terkait dengan kepulangan jenazah pada hari ini? Baik, untuk sementara ini statement dari istri almarhum belum ada, namun tadi kami sudah melakukan wawancara dengan ayah Kopda Eri dan ia menyampaikan bahwa Kopda Eri ini adalah sosok yang baik. Kemudian sebelum ia berangkat menjalankan tugas juga dia sudah izin dulu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya juga mengatakan bahwa mereka sering berkomunikasi. Bahkan 1 bulan sebelum kejadian ini ayahnya juga masih terus berkomunikasi dengan Kopda Eri, begitu. Baik, kami masih menunggu informasi dari Anda terkait pemakaman dari jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo dari Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih Adin Alfat, jurnalis NTV melaporkan. Selamat kembali bertugas.